Di podcast kali ini aku pengen ngomongin tentang krisis seorang wanita yang tidak mengenal dirinya atau tidak mengenal nilai dirinya atau harga dirinya. Ini memang bisa terjadi baik ke laki-laki atau perempuan sebetulnya. Orang yang tidak mengenal harga dirinya, atau kita mungkin kalau harga diri kayak mungkin kita konotasinya terlalu keras ya, kita sebut dengan nilai dirinya, karena sebetulnya kalau ini sih her worth ya, jadi memang harga dirinya gitu. Orang yang tidak mengenal harga dirinya akan menerima perlakuan dari orang lain yang tidak seharusnya dia terima atau tidak sepantasnya dia terima. Makanya banyak orang-orang yang menerima diperlakukan tidak baik oleh orang lain atau pasangannya, dan mereka tetap ada di situ. Mereka tetap menerima perlakuan itu. Jadi mengenal diri, mengenal harga diri kita, mengenal nilai diri kita itu sebuah menurutku itu hal yang sangat dasar, karena bagaimana kita memperlakukan diri kita, kita mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan kita. Pada saat kita menerima perlakuan yang tidak seharusnya, walaupun dengan embel-embel kita mencintai, orang banyak yang karena mereka merasa mencintai lalu mereka menerima saja apapun yang perlakuan yang diberikan ke mereka dengan alasan yang sangat klise, yaitu cinta. Dan sebetulnya cinta tidak seperti itu. Cinta adalah menghargai. Jadi saat seseorang tidak menghargai dirinya, sebetulnya dia tidak memiliki kemampuan untuk mencintai. Yang terjadi adalah dia takut sendirian, dia takut ditinggal, makanya dia menerima saja apapun yang perlakuan yang diberikan ke dirinya. Apa aja sih masalah orang, kenapa orang bisa sampai tidak menghargai dirinya, tidak memiliki harga diri atau nilai diri? Nomor satu adalah lack of awareness. Mungkin kalian udah sering banget dengar kata-kata awareness. Tapi ya mungkin it only satisfied, aku bisa bilang. It can only satisfy our intellectually. Karena kebanyakan orang itu memahami cuman sampai konteks intelektual. Mereka tidak betul-betul memahami ke dalam dirinya, mencoba untuk menyelami ke dalam dirinya. Apakah aku orang yang menghargai diri? Apakah apa yang harus dirubah? Apa yang harus dia lakukan? Tidak sedalam itu. Jadi kebanyakan dari kita, maybe aku juga salah satu orang yang if I want to understand something, it has that thing has to satisfy satisfy me intellectually gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan aku mulai tersadar, memang mulainya dari situ, dan aku tahu banyak orang yang mulainya dari situ. Nggak ada yang salah sebetulnya, tapi kalau cuman berhenti sampai situ, sebetulnya kita nggak dapat apa-apa. Secara intelektual kita tahu, mungkin banyak kalian yang sudah banyak baca buku macem-macem ya, mungkin apalagi self help zaman sekarang itu rata-rata pasti ngomongin tentang awareness, pasti ngomongin tentang mindfulness. But seberapa jauh kita memahami itu? Karena semakin jauh kita memahami, hal itu akan masuk ke dalam diri kita, dan pada akhirnya itu akan menjadi hal yang akan menjadi value buat diri kita. Tapi kalau kita hanya memahami sebatas intelektual, hal itu tidak akan merubah diri kita menjadi apapun. Tidak ada yang berubah, hanya secara intelektual kita memahami, oh konteksnya seperti ini, self awareness itu seperti ini. Jadi ujungnya hanya teori, dan teori doang itu tidak akan bisa merubah orang. Yang akan bisa merubah orang
merubah mindset orang itu saat dia betul-betul memahami, dia introspektif, dia kontemplasi, dia reflektif, itu yang baru akan bisa merubah seseorang. Jadi kita tahu saja, kata-kata itu tahu saja, tidak lantas itu akan merubah kita. Oke, nomor 1 adalah lack of awareness. Dan orang yang kurang kesadaran akan diri itu akan akhirnya settle ya, memilih misalnya seseorang, kita bicara di sini dalam konteks romance ya, memilih seseorang di bawah standar yang seharusnya dia terima, yaitu perlakuan-perlakuan yang seharusnya dia terima. Jadi dia diperlakukan tidak baik pun dia terima karena dia tidak punya self worth itu. Oke, saat kamu tidak mempunyai self worth, kamu akan menerima apapun orang lakukan kepada kamu dengan alasan yang tadi, cinta. Klise kan? Dan pada akhirnya dia tidak akan punya kemampuan untuk menerima realita karena empty self-esteem. Karena tidak adanya kepercayaan diri. Dan ini aku sebut dengan kesadaran yang ya bisa dibilang kesadaran yang rendah, atau mungkin kita bisa sebut dengan kesadaran yang belum sampai ya. Seseorang yang belum sampai pada kesadaran dirinya, menyadari dirinya. So biasanya wanita-wanita seperti ini pada saat dia akhirnya selesai dalam suatu hubungan dan dia tidak punya jeda waktu, ataupun mungkin dia tidak mau mencoba untuk benar-benar healing, memperbaiki diri, mengobati dulu luka-lukanya, mereka tidak akan bisa sebagaimanapun mereka inginkan. Mereka tidak akan pernah bisa untuk punya masa depan dalam konteks yang lebih baik, karena si painful feeling ini ya, si kita sebut dengan mungkin broken consciousness, jadi kesadaran yang terpecah ini akan terus ada di dalam diri mereka, dan mereka terus akan menarik orang-orang yang akan memberikan perilaku seperti itu. Karena mereka, satu umumnya adalah mereka takut sendiri dan mereka kosong dirinya, rasa ingin dicintainya tuh besar sekali. Kita semua ingin dicintai, tidak ada orang yang tidak ingin dicintai, tapi orang yang seharusnya adalah kita ingin dicintai dengan bukan masalah apa adanya kita, tapi kita ingin dicintai dan dihargai, karena menurutku mencintai dengan benar adalah menghargai. Nah, perempuan-perempuan dia dengan kesadaran yang terpecah ini atau kesadaran yang rendah ini, mereka bahkan tidak bisa menghargai dirinya. So they actually accepting the behavior yang sebetulnya tidak pantas mereka terima, karena ya empty self-esteem tadi. So they're incapable of embracing a brilliant future. They cannot have a brilliant future or a happy future if they're still stuck in that consciousness, low awareness. So salah satu cara adalah merubah pola pikir, merubah mindset. Dan merubah mindset itu tidak pernah otomatis. Merubah mindset itu bukan suatu proses yang terjadi secara otomatis. Merubah mindset itu sesuatu yang dilakukan manual dengan
dengan kita menyadari bahwa kita butuh untuk healing, kita butuh untuk merubah, kita ingin menjadi orang yang lebih bisa percaya diri, kita ingin menjadi orang yang lebih selektif dalam memilih. Say no to the man who cannot treat you, who treat you poorly. You have to have the ability to the self-esteem that can, I'm not saying to protect you, but prevent you, because kamu tidak akan menerima orang begitu saja. Kalau kamu punya percaya diri yang baik, kamu tidak akan, you will not date randomly. You will only accept men who can treat you with respect. So semua itu harus ada niat. Dan memang yang banyak kan aku perhatikan, banyak orang mencoba mencari jawaban untuk bisa merubah dirinya. Tapi pada kenyataannya kenapa mereka pada akhirnya tetap di tempat yang sama? Karena sebetulnya kehendak mereka, kemauan mereka itu tidak besar. Mereka berharap dengan mereka baca sana sini, dengerin video sana sini, itu akan merubah diri mereka. Well, aku tidak bilang tidak mungkin. Tapi kebanyakan orang itu hanya mendengarkan, lalu merasa iya benar juga, oh iya benar juga. Tapi habis itu mereka lupa. Jadi implementasinya itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu berarti apa? Kemauannya tidak kuat sebetulnya. Karena kalau orang yang punya keinginan yang kuat, either dia betul-betul introspektif yang dalam, dia betul-betul mencoba untuk refleksi yang dalam, atau bahkan they seeking for help. Orang yang seeking for help, kita nggak bilang semua, tapi umumnya mereka punya keinginan yang besar untuk memperbaiki diri. Karena untuk bisa betul-betul masuk ke dalam isunya kita, ke dalam kita punya mindset, itu butuh lebih dari sekedar mendengar atau membaca. Karena itu semua membutuhkan pengakuan yang cukup dalam. Pengakuan dari dalam diri bahwa ya selama ini ya dia tidak percaya diri, selama ini dia hanya membutuhkan pasangan, dia takut ditinggal, dia memang ya takut untuk sendiri. Harus ada pengakuan, harus ada yang namanya revelation. Ada ungkapan ke dalam diri sendiri, membuka diri. Aku sering bilang ke klienku, kalau kalian tidak mau membuka diri betul-betul, kalian percuma minta tolong juga. Karena kuncinya bukan di orang yang ngajarin, bukan aku yang ngajarin, kamu yang harus membuka diri. Bahwa aku kenal satu klien, anaknya baik. Aku tahu sebenarnya orangnya mau belajar. Tapi yang jadi masalah adalah dia masih sangat sulit untuk mengakui ke dirinya bahwa dia itu masih banyak denialnya. Karena apa? Karena dia belum mampu untuk bisa menurunkan egonya. Kadang mungkin apa yang ini aku tahu dari cerita-ceritanya dia. Dia coaching sama aku, dan setelah itu dia cerita sama aku, dia bantuin anak buahnya di kantor. Kebetulan dia punya jabatan cukup tinggi dan dia ngajarin anak buahnya di kantor. Bukan gak boleh, tapi belum waktunya.
Karena dia saja masih banyak hal yang harus dia rubah. Banyak sekali. Dia sendiri belum sampai kesadaran itu. Nah, tapi dia sudah mau ngajarin orang, enggak, yang lagi-lagi ini tidak ada yang salah dengan itu. Tapi di sini kan berarti apa? Egonya masih berperan besar. Dia masih belum bisa fokus sama dirinya sendiri. Dia pingin apa yang dia dapat dia langsung bagi. Dia pingin dia dilihat sebagai orang yang sudah jadi. Dia belum bisa fokus. Dia belum bisa untuk membuat suatu pengakuan kepada dirinya. Ya, I'm still broken. Belum waktunya gue harus gue berikan itu untuk orang lain. Beneran, ini tidak ada yang salah. Tapi dengan dia seperti itu, tanpa dia sadari, dia belum mau nurunin ego berarti. Masih banyak. Dia masih pingin terlihat dia baik-baik saja. Dia masih pingin terlihat bahwa dia itu sudah jadi orang yang lebih baik. Berarti dia selalu butuh booster terus-terusan. Orang yang butuh booster terus-terusan, itu menandakan dalamnya masih sangat lemah. Orang udah kuat itu gak butuh booster segitunya. Berarti sebetulnya masih banyak di bawah itu ego yang selalu mendorong dia, ayo ngomongin ke orang. Supaya apa? Dia menginginkan validasi itu dari orang lain juga. Jadi saat dia coaching sama aku, ya tetap dia melakukan itu juga keluar gitu loh. Dia cerita. Yang which is menurutku pada akhirnya dia tidak benar-benar fokus sama apa yang dia jalani. Itu sesuatu hal yang dia tidak sadari sebetulnya. Orang selama dia masih seperti itu, dia tidak akan benar-benar bisa menyelam. Karena apa? Menurutku ada rasa takut dia dianggap dia itu lemah. Padahal tidak ada yang menganggap dia seperti itu. Itu hanyalah ketakutannya sendiri. Jadi itu secara otomatis itu yang kita sebut dengan coping mechanism. Coping mechanismnya ini selalu naik mengajak dia untuk ayo omongin ke orang, ayo lu tuh udah ngerti, lu tuh udah bisa, lu tuh udah hebat, lu tuh udah berubah. Itu suara-suara di dalam dia akan selalu begitu. Sampai dia mau membuat pengakuan bahwa stop it. Ngomong ke dirinya sendiri bahwa stop. Aku belum bisa apa-apa. Aku masih butuh untuk lebih menguatkan dalam diriku. Aku masih butuh untuk melihat semua ini untuk diriku. Belum sewaktunya aku berbagi dengan orang lain. Okay, so revelation of your true condition. Makanya banyak orang berusaha cari sana sini. Kenapa gak nyampe-nyampe? Karena mereka belum sepenuhnya mau menerima dirinya sendiri. It requires a revelation of your true condition to move from point A to point B to point Z. You know, that's why I always say stay there. Gak ada yang rendahin. Karena kita semua pasti akan pernah melewati masa-masa yang sama. Karena semua orang butuh healing. So, tidak ada yang lebih baik atau tidak. Tidak ada. Hanya bedanya ada orang yang dia sudah selesai duluan saja. Dan dengan kondisi seperti ini, I'm really concerned about her gitu loh. Karena dengan dia seperti itu, pada akhirnya dia hanya membuang-buang waktu. Hanya untuk ingin merasa dia sudah bisa. Bahwa ingin merasa dia. Sembuh itu bukan merasa sembuh. Kamu tahu kamu sudah sembuh atau belum itu kamu akan tahu. Karena kamu tidak perlu lagi memompa dirimu dengan motivasi-motivasi. Karena kamu tidak perlu lagi memompa dirimu untuk meyakinkan dirimu kalau kamu bisa. Karena kamu akan tahu kamu bisa atau tidak bisa. Dan tidak bisa juga tidak apa-apa.
Orang yang sudah selesai sama dirinya juga bukan berarti setiap kali dia akan kuat kok. Ini satu pandangan yang salah sebetulnya. Dan banyak orang yang tidak sadar mereka tidak ingin terlihat lemah. Oke, karena ya kesadaran yang rendah tadi itu membuat suatu pengakuan kepada diri itu hal yang paling mendasar untuk orang start untuk healing. Dan selama seseorang itu belum healing, dia tidak akan bisa menarik sesuatu yang baik untuk dirinya. Dia akan selalu menarik orang yang akan memberikan dia perlakuan tidak baik. Dan kesadaran yang rendah itu diproduksi oleh jiwa yang juga tidak utuh, broken soul. Hanya karena lelaki mendekati kamu, karena hanya seorang lelaki mendekati kamu, dia mengajak kamu date, dia mengajakin kamu jalan, laki yang pursuing perempuan kan seperti itu. Tapi walaupun dia bisa memberikan kamu banyak hal, mungkin mengajak kamu makan ke tempat-tempat yang bagus, mungkin dia bisa ngajakin kamu jalan ke sana jalan ke sini. You know, it doesn't mean that he value you. So just because a man can afford you doesn't mean he values you. Dan seorang wanita yang tidak bisa mengenali nilai dirinya, dia akan selalu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas dan siapapun, mau itu laki-laki atau perempuan, siapapun yang tidak bisa mengenali nilai diri kamu, mereka tidak pantas ada dalam hidup kamu. Anyone who cannot recognize your value is not worthy of your presence. Kamu tidak butuh ada di sana. Dan nomor 1 tadi lack of awareness, nomor 2-nya adalah wanita yang krisis seorang wanita ini adalah saat wanita ini punya sense of dependent karena dia tidak mampu melihat dirinya itu bernilai. Bahwa dia tidak melihat dirinya dia itu bernilai. Makanya dia akan selalu bergantung kepada apapun di luar dirinya untuk menambah nilai dirinya. Misalnya contoh, orang yang menilai dirinya dengan materi. Saat dia pakai tas mahal, saat dia pakai handphone terbaru, iPhone terbaru, saat dia jalan-jalan kemana-mana, foto sana foto sini ditampilkan di sosial media, karena dia sendiri tidak merasa dirinya bernilai. Makanya dia butuh hal lain di luar dirinya untuk menunjukkan nilai tambah untuk dirinya. Atau dia mencari pria yang beruang dan segala macam, walaupun pada akhirnya dia diperlakukan tidak baik. Hanya karena pria itu mungkin punya jabatan atau punya uang lah kita bilang. Lantas dia pingin merasa dia bernilai. Oh, laki-laki yang punya jabatan nih yang milih aku. Laki-laki yang punya uang banyak nih yang milih aku. Padahal belum tentu laki itu akan menilai dia, menghargai dia juga.
atau dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia bisa mendapatkan laki-laki seperti ini, karena akan menambah nilai dirinya. So she has a sense of dependent value, baik dari pria ataupun dari apa yang dia hasilkan. Dan umumnya, atau misalnya ya intinya bukan dirinya, atau dia berfoto-foto seksi, dia foto-foto yang dia ingin menarik laki-laki karena mungkin dia pengen terlihat cantik, dia pengen terlihat seksi. Tapi akhirnya yang dia tarik hanya laki-laki yang melihat itu saja, bukan nilai dirinya dia. Karena pada saat ada laki-laki bilang, wah dia cantik ya, nge-like fotonya dan segala macam, dia merasa ada energi lebih, dia merasa dia berharga. Tapi kalau itunya semua tidak ada, harganya langsung hilang. Number 3, she struggles with a scarcity mindset. Scarcity mindset ini bahaya banget sih sebenarnya. Karena scarcity itu operates from the lack, serba apapun kurang. Jadi wanita seperti ini akan selalu merasa dirinya kurang. Dia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ataupun dia merasa dia pada saat dia berpisah dengan seorang pria dan dia merasa dia begitu terpukul sampai dia merasa kalau tidak dengan laki-laki ini apa masih ada yang mau sama saya. Ini kan jelas-jelas scarcity mindset. Jadi dia menganggap dirinya itu sebetulnya, dengan dia seperti itu dia menganggap dirinya tidak berharga sebetulnya. Tanpa adanya kehadiran laki-laki itu ya dia tidak berharga lagi. Karena dia merasa tidak ada yang mau lagi sama dia. Dengan energi seperti itu, apakah dia akan menarik laki-laki yang menghargai dia? Enggak kan? Number 4, she lives with a sense of desperation. Biasanya wanita kayak gini gak akan betah single lama-lama. Karena she is always in a search, for new relationship, for new dates, desperate. Karena pada saat tidak ada orang yang menginginkan dia ngerasa kehilangan nilai dirinya, dia merasa kehilangan jati dirinya. So she lives with a sense of desperation. So she's so desperate to find, someone that she can. Pada saat orang desperate, apakah dia akan bisa memilih? Apakah dia akan selektif? Tidak. Orang yang selektif itu orang yang tidak desperate. She has no concept of individuality. Karena dia dependent. Ini adalah saat seorang wanita selalu, mengejar. Aku tidak bilang mengejar dalam artian seperti laki-laki, tapi dia selalu searching. Jadi sebelum dia betul-betul mature sama dirinya, nilai dirinya, tujuan dia untuk berpasangan itu apa, sebelum dia juga menemukan jati dirinya, jadi wanita yang tidak punya konsep tentang kemandirian atau individuality secara individu, dia tidak punya konsep tentang dirinya sendiri, ya, bahwa kesendirian dia. Jadi dia adalah orang yang berharga tanpa harus ada embel-embel dari luar dirinya. Dan wanita seperti ini yang biasanya
selalu mencari pasangan sebelum dia menemukan jati dirinya. Dan dia selalu mencoba untuk mengenal laki-laki baru sebelum dia betul-betul mengenal apa yang dia inginkan. Selalu ingin ada dalam hubungan karena dia tidak mampu untuk sendiri. Mereka menginginkan hubungan sebelum mereka sendiri punya hubungan yang baik dengan dirinya. Mereka tidak membangun hubungan itu dengan dirinya sendiri. Kita tidak lahir dalam dunia ini sebagai pasangan. Kita lahir dalam dunia ini sebagai seorang individu. Dan misi kita, orang banyak yang bertanya, untuk apa sih kita tuh hidup? Misi pertama kita adalah untuk memaksimalkan sisi individual kita, yaitu self-actualization. Kalau orang belum ada di dalam situasi seperti ini, kalau dia belum menemukan jati dirinya, menemukan jati diri itu kan berarti dirinya sendiri tanpa ada embel-embel dari luar. Dia akan selalu terbawa arus. Dia akan selalu terbawa emosi. Dia akan selalu menunggangi hubungan untuk bisa merasa bahagia. Dia harus selalu menunggangi hal-hal yang lain untuk membuat dirinya berharga. So, you will always carried away with any situation. Kamu akan selalu terbawa oleh emosi, kamu akan selalu terbawa oleh emosi. Yang pada akhirnya, ya hidupmu bayangin kayak angin. Bentar ke sana, bentar ke sini. Tidak pernah tahu apa yang betul-betul diinginkan. Dan orang yang seperti itu bagaimana dia bisa memilih dengan baik? So, sebelum kamu membutuhkan seorang laki-laki, kamu membutuhkan tujuan. Apa tujuan kamu dalam berhubungan? Apa tujuan kamu membangun sebuah hubungan? You need a self-view, self-love, self-perspective, self-honor. You need a concept of individuality. Dan saat dirimu terpenuhi oleh dirimu sendiri, when you feel fulfilled and happy by yourself, you know, when you have your sense of purpose, you honor yourself, you have self-view, you have self-love, you have self-perspective, it's when you feel fulfilled and happy by yourself. And if you're not fulfilled or happy by yourself, you don't need anybody else. Because you will keep attracting and tolerating too much. Because you feel empty. Dan wanita-wanita seperti ini tidak bertanya pada dirinya, siapa aku? Siapa aku? Dan apakah orang itu akan bisa match, cocok sama aku? Kemana aku melangkah? Apakah laki-laki ini adalah orang yang capable, punya kemampuan untuk bisa berjalan beriringan? Di mana aku melangkah? Apakah orang ini mempunyai kapasitas untuk bisa bersanding dengan aku? Ataukah dia mungkin terlalu kecil? Atau laki-laki ini masih belum bisa aku
jadikan sebagai pasanganku. Perempuan-perempuan yang krisis seperti ini, krisis kepercayaan diri, krisis tentang dirinya sendiri, itu tidak akan bertanya hal seperti itu sama dirinya. Dan mereka selalu akan punya yang namanya umumnya mereka akan punya resentment, mereka akan punya kemarahan di dalam dirinya, banyak emosi-emosi yang terrepress, tertekan. Saat wanita seperti ini, mereka tidak merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan, atau mereka tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang ada dalam hidup mereka. They never feel fulfilled. Karena apa? Karena apapun yang ada dalam hidupku tidak akan menjadi tidak akan membuatku bahagia kalau aku tidak punya seorang pria di sampingku. Dan sebetulnya the world says to you, you don't have a man because you have a good job, because you are too smart. You have to acknowledge yourself. Because you don't learn to be authentically you. And you learn to sit in that individuality. And you learn to say, anybody, any man that would qualify to be my man is going to be enough man to appreciate everything that I am. Seorang laki-laki yang pantas untukmu adalah seorang laki-laki yang bisa menghargai tentang kamu. The good, the bad, and the ugly you. But that doesn't mean that you also, you also need to learn how to be a real woman. Karena menurutku masih banyak wanita yang belum benar-benar memahami arti kata wanita. Bagaimana menjadi seorang wanita. Okay? So, before you jump into a relationship, before you try to know a man, try to know yourself. Try to understand yourself. Try to understand your worth, your values. Then see if you find a man who can appreciate everything in you, about you. But you also need to understand how to be a woman. How to be a woman with value. Okay? So, untuk kalian yang ingin mempelajari lebih jauh tentang diri, belajar tentang lebih jauh tentang womanhood, yeah, you can contact me, you can have a session with me, so I can guide you how to be, a woman with value. I can guide you to be someone, to be, the process of a womanhood. Berproses menjadi seorang wanita dewasa. Berproses menjadi seorang wanita yang berkualitas. So if you want to learn more about that, you can contact me. Kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Kalian bisa ada kontak aku di situ. Kalau kalian memang pingin belajar menjadi seorang perempuan yang matang, seorang perempuan yang menghargai dirinya, seorang perempuan yang punya good mindset dan menjalani proses sebagai wanita matang, wanita yang mature, wanita yang
bukan hanya cantik di luar, tapi dia juga punya wisdom. So the older you are, what make a woman more attractive, walaupun mereka bertambah usianya, apa yang membuat mereka tambah atraktif adalah wisdom, is a feminine wisdom yang ada di dalam dirinya. They know how to choose a man, they know how to treat a man, they know how to make a man feel good about themselves, and they can inspire men. They can inspire men to be the best version of himself, then he can be the best man for you. Atau kalau kamu pingin kelas, di sini kamu bisa lihat ada kelas 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Dan kalau kamu butuh mengenal fase laki-laki jatuh cinta, aku juga ada kelasnya. But the most important thing is to learn about yourself, to walk on in the path of womanhood, dimana kamu bisa, I'm not saying proud, but deep inside that you are a woman with class, you are a woman with dignity, you are a woman with high value, that yang dicari oleh pria-pria yang juga punya kualitas yang tinggi. Okay, so ladies, thank you so much for listening, and I'll see you in the next podcast. Bye for now.